Kita udah lama tidak ketemu. Ehm, Konten apa ya? Konten manggah ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah nonton tahu manggah apa? Manggibah hantu. Ya, jadi kemarin saya sempat bikin Q&A gitu di Instagram karena juga ada beberapa teman-teman yang nge-DM ya atau pas ketemu langsung nanyain gitu. Jadi saya sempat bikin Q&A di Instagram dan diambil beberapa pertanyaan sesuai dengan konsep atau tema kita ya. Jadi kemarin saya bikin pertanyaan itu terkait dengan kita akan Q&A terkait dengan mitos-mitos yang ada di seputar tanah Kalimantan khususnya gitu. Tapi sebelum itu saya mau jawab satu pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, kenapa jarang upload. Jawabannya nggak ada yang edit. Jadi kontennya udah banyak, saya udah banyak bikin video sebenarnya, tapi malas ngeditnya dan kebetulan dunia kerja lumayan sibuk ya. Hampir setahun saya tidak ngupload konten, bikin tapi tidak ngupload gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk dan dari teman-teman juga sudah dipilihin. Kita pilih beberapa yang apa ya? Yang horor, enggak horor sih. Yang sesuai lah dengan temanya. Ini saya malam ya, seperti biasa kita bikin konten manggah itu malam. Siapa tahu nanti ada kuntilanak atau pocong yang nemenin. Biasanya mereka tidak suka digibah. Pertanyaan pertama nggak usah disebut ya dari siapa ya, tapi nanti ada nih di sini DM-nya. Bang, oi, bener nggak mitosnya kalau bawa ketan atau telur di perjalanan bakal diikutin? Ya kalau ada yang bonceng diikutin berarti. Tapi tergantung, kalau boncengnya berat, misalkan pocong kan nyamping tuh duduk berat sebelah gitu. Bener nggak ya diikutin? Saya kurang tahu ya diikutin atau enggak, tapi menurut beberapa kesaksian memang ada diikutin, tapi nggak tahu siapa yang ngikutin. Mungkin hantunya pengen gitu. Jadi terus mitosnya kan kalau misalkan kita bawa ketan, tape gitu ya, atau kayak makan makanan gitu atau telur, biasanya harus dikasih daun hidup katanya gitu. Tapi beberapa kali saya coba bawa, alhamdulillah aman gitu, nggak ada. Jadi tergantung lagi ya kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bang tahu nggak kenapa ada yang pakai gelang benang hitam di kaki? Ya sering tuh saya lihat, apalagi kalau teman-teman jalan ke toko peralatan bayi gitu. Coba liatin, biasanya dipakai oleh ibu-ibu hamil. Mitosnya atau menurut kepercayaannya, mitos atau kepercayaannya, pokoknya menurut kepercayaannya itu tuh bisa menangkal dari gangguan makhluk halus katanya. Nah saya nggak tahu itu benar atau enggak juga, karena saya tidak pernah hamil, jadi saya nggak tahu makainya atau enggak. Tapi kebanyakan ibu-ibu hamil pakai itu, katanya bisa menjauhkan dari gangguan makhluk halus. Tapi makhluk gede juga kayaknya bisa ya, nggak tahu ya, tapi maksudnya dipakai. Kalau saya sih menyarankan tidak usah ya, cukup berdoa saja. Cepet banget nih, lalu durasinya harus lama loh. Nggak ada pocong apa sini. Bang, biar pocongnya kelihatan. Bang, tahu nggak? Sudah, ini udah lewat ya. Berikutnya nih, bang, bener nggak pas maghrib nggak boleh keluar rumah? Iya, kecuali mau ke masjid. Jadi ini bukan mitos ya, tapi menurut informasi yang beredar dari turun temurun, jadi memang katanya peralihan maghrib dari senja ke maghrib terus ke malam itu memang peralihan portal dimensi dari makhluk halus gitu, makhluk gaib. Jadi biasanya azan maghrib tuh portalnya kebuka, makanya kita dimarahin biasanya keluar maghrib gitu, karena takutnya ada gangguan makhluk halus. Tapi secara logikanya juga peralihan dari siang ke malam itu terjadi di maghrib, itu biasanya penurunan bukan frekuensi tapi kayak penurunan degradasi penglihatan. Nah itu yang bikin
takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kalau dalam perjalanan. Biasanya saya juga kalau nyetir sama teman-teman, kalau ngelewatin maghrib kita mampir dulu karena biasanya peralihan transisi penglihatan, takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi secara mistisnya katanya juga memang ada hal-hal yang tidak diperkenankan. Atau kalau di Kalimantan Selatan sendiri disebutnya ini ya, sanja kuning gitu, jadi dimarahin anak-anak untuk keluar gitu. Begitu kira-kira. Next, saya baca nih. Next, abang percaya hantu nggak? Nggak, saya percaya pada Allah kan. Saya hantu mah syirik gitu. Nah tapi kalau misalkan hantu yang dimaksud di sini adalah makhluk halus, ya betul. Saya meyakini ada makhluk halus gitu, ada jin ya istilahnya. Tapi bukan hantu. Kalau hantu itu kan sebenarnya adalah hantu itu yang di belakang saya. Nah, siapa tahu ada, itu beneran loh, ada yang lempar loh. Canda loh. Jadi serius guys, ini emang merinding. Jadi hantu itu sebenarnya persepsi yang diciptakan, yang didoktrin ya, mulai dari kita kecil gitu. Bentuknya ini, wujudnya seperti ini gitu. Wujudnya seperti ini itu kan doktrin sebenarnya yang diciptakan, yang di-create, yang dibentuk. Aslinya adalah jin sebenarnya, tapi juga tidak ada bentuk penampakan yang secara jelas bisa dilihat gitu. Tuh, jadi kalau dibilang percaya hantu saya nggak percaya, tapi kalau jin, makhluk halus ya oke, ada gitu. Di Al-Quran juga ada ya. Bang, oi, kenapa kalau di tempat sepi pas makan itu dilempar gitu? Contoh ya, nah kayak gini nih, saya minum kopi nih, biasanya teman-teman kalau kayak di hutan gitu apa, pasti diambil sedikit terus dilempar ke samping, katanya biar apa, tidak diganggu gitu. Datuk minta katanya. Saya sih agak kasihan ya, masa datuk dikasih yang bekas itu atau dilempar, kok mau ngasih ya baik-baik lah, kasihan orang dilempar-lempar. Ya mitosnya seperti itu, jadi supaya makanan yang dimakan, misalkan kalau lagi bikin hajatan, supaya makanannya tidak basi, supaya makanannya tidak pasti dikacak tuh apa ya, diubek-ubek gitu, diubek-ubek sama makhluk halus, jadi dilempar. Ya nggak harus juga ya sebenarnya. Nah kecuali ini yang perlu yang saya tahu juga buat teman-teman pembelajaran, buang air panas itu, terutama kalau kita kayak di alam gini. Sebenarnya bukan cuma di alam sih ya, kita di rumah atau di mana, kalau ngebuang air panas, yang muslim terutama itu baca bismillah ya, karena kalau tidak diucapkan bismillah biasanya takutnya terkena jin, dan itu memang pernah kejadian kesurupan gitu. Jadi buang pakai bismillah ya, dibuang ya, jadi bukan dikasih sebenarnya. Punya pengalaman horor pribadi nggak pas lagi jalan atau camping? Jalan maksudnya lagi ini ya, lagi traveling gitu ya? Ada banyak. Mungkin kalau teman-teman juga nonton video-video saya sebelumnya, itu tanpa direkayasa. Jadi kayak yang kami bilang penampakan atau apa, persepsi kami itu penampakan sama tim itu pengalaman-pengalamannya di jalan juga sering ya. Biasanya saya juga sering ngebanyol gitu, atau sompral gitu di jalan, ngomongin hantu, pocong, kuntilanak, misalnya saya bilang seperti itu. Ya mungkin itu ada gangguannya ya. Mau pengalamannya mana, banyak nih saya ya, atau mau saya ceritakan ya pengalaman satu ya, yang tapi ini bukan pas di jalan atau pas camping. Kejadiannya waktu sekolah ya. Kalau saya bilang kuliah nanti ditelusurin saya kuliah di mana, ketahuan nanti. Tapi percaya nggak percaya, ini hanya sekedar cerita, saya berbagi pengalaman. Nanti ada pesan moral yang ingin saya sampaikan. Jadi itu tahun 2010 ya, 2010 waktu saya masih kuliah 1, 2010 kita ada event gitu, kebetulan ada event Disnatalis. Kita dibentuk panitia gitu, kita bikin kepanitiaan. Kebetulan malam sebelum malam puncak Disnatalis, kita besoknya ada bikin lomba-lomba, ada berbagai macam cabang lomba, dan di situ saya kebagian sebagai lomba untuk lomba masak. Nah kan buat masak ini kita bikin
meja saji gitu ya, meja saji. Kebetulan beberapa event lainnya juga make properti kayak meja dan lain-lain. Akhirnya maaf ya teman-teman, bentar. Saya ada iklan. Ada bunyian jalan gitu di air. Saya lagi shoot di ini campingnya di depannya sungai gitu. Sudah ngerem bunyi kaki ya? Semoga direkam ya, ada direkam di video. Tadi seperti biasa kalau saya bikin konten mangga, saya menggibah hantu itu nggak tahu kenapa dan itu beda-beda. Kadang di menit ke-5, kadang di menit ke-8, ini di menit ke-10, pasti kameranya error. Dan sampai sekarang saya belum bisa ngejawab, tapi kalau saya coba di rumah misalkan dengan settingan full itu nggak mati. Nah di sini biasanya error gitu. Tadi sampai saya cek sampai di menit ke-9 gitu ya. Nah lanjut ya, kita bikin kepanitiaan. Kebetulan saya jadi panitia di bagian lomba masak gitu. Nah singkat cerita kami menyiapkan beberapa properti yang dipakai buat nanti menyajikan makanan-makanan itu. Kami masuk ke dalam ruangan. Nah ada beberapa orang teman-teman gitu, saya tidak perlu sebut nama mereka. Nah anggaplah kita berlima. Jadi waktu kita berlima itu kita menyiapin meja. Nah karena meja kita kehabisan, saya iseng nih sama teman-teman, gimana kalau meja anatomi yang kita pakai gitu. Nah kebetulan ada meja di lab anatomi gitu. Nah teman-teman yang lain si A sama si B ini marah gitu, jangan boy gitu, jangan ambil karena ini meja biasanya buat kita, mohon maaf ya bahasanya apa ya, kadaver gitu. Mejanya buat kita bikin preparat buat kadaver gitu, dan nyebutnya kadaver. Jadi meja kadaver, saya bilang ya sudahlah, nggak ada yang tahu juga, atau dicuci kan gitu. Akhirnya debat ACC nih, udah kita voting ACC, udah pakailah gitu, nggak ada yang tahu juga gitu. Nah ini jahilnya gitu ya, jadi jangan diikutin saya. Akhirnya kita cuci, malam itu kita cuci, kita pakai macam-macam deterjen lah apa buat desinfektan, kita anggap itu bersih, kita pasangin taplak meja gitu kan. Nah untungnya itu belum sempat besok ya, jadi kejadiannya masih di malam hari yang sama, di malam itu juga. Nah waktu kita nyiapin, kita nyuci-nyuci, si C, teman saya si C ini agak berbeda gitu. Dia bilang, boy aku ngerinding nih, jangan pakai ini gitu. Tapi karena sudah sepakat, kita berlima udah sepakat ngambil meja itu, tetaplah kita bawa. Nah kejadiannya adalah sebelum meja itu dipakai, baru sampai di pintu gitu ya, baru sampai pintu, pas kita mau bawa keluar, ada bunyi benda jatuh gitu, debuk. Kan gelap nih malam, itu jam 11-an gitu, bunyi jatuh, debuk gitu. Kita nggak bawa senter, jadi kita bawa handphone, kita nyalain senter handphone gitu. Kita nyalain senter handphone, kita nyalain, cari-cari sekeliling, kan terbatas tuh, senter handphone tuh terbatas kan, jarak pandangnya. Nah si teman saya yang satu ini agak ke ujung, katanya bunyinya dari ujung. Nah teman yang lain udah negur, jangan, gak usah diliatin gitu. Tapi yang ini tetap jalan, katakanlah si D ya, si D jalan ditemenin sama si E ini jalan, mereka berdua ngeliatin. Udah tuh nggak ngomong gitu, nggak ngomong, saya merinding nih. Nah tapi tiba-tiba habis dari pojokan ruangan itu, si E ini balik nemuin kami bertiga yang sudah di depan pintu bawa meja, tapi mukanya pucat, dia nggak ngomong, dia nggak senyum, pokoknya pucat. Mukanya tuh kayak orang dingin, pucat kayak nggak berdarah. Terus dia jalan ke lapangan basket, dan dia duduk. Si teman saya si C yang negur tadi bilang gini, boy sepertinya kepidaraan. Kepidaraan itu bahasa istilah ini ya, istilah dalam bahasa Banjar. Tolong dibenerin kalau saya salah. Itu kayak ditegur sama makhluk halus. Biasanya ditegur orang mati katanya. Nah seperti itu. Jadi si E kepidaraan gitu. Si C bilang gitu kan. Kami nggak percaya gitu. Kepidaraan, masa sih kepidaraan gitu. Bunyi lagi lah yang kedua kali. Debuk. Bunyi lagi yang kedua. Nah karena penasaran, akhirnya si E udah di lapangan basket ditemenin sama si D. Kami yang bertiga, saya sama dua orang teman saya B dan C ini, kita jalan ke pojokan yang sama. Nah di situ kita menemukan sesuatu yang aneh. Kita melihat ada kadaver.
yang jatuh. Dan logikanya kadaver itu tidak mungkin jatuh karena kadaver itu biasanya disimpan di dalam box-box yang sudah ada formalinnya, jadi nggak mungkin jatuh. Jadi dia jatuh kayak dari plafon ke lantai dan wujudnya ada utuh, kadaver itu utuh gitu. Jadi mulai itu kami semua diam gitu, karena nggak masuk di logika, nggak mungkin kadaver jatuh dari langit-langit atau plafon laboratorium, itu nggak mungkin. Sampai akhirnya teman-teman kita memberanikan diri, kadavernya kita angkat, kita kembalikan. Karena udah kadung seperti itu kejadiannya, jadi kita nggak jadi pakai meja di anatomi, kita kembalikan semua meja di anatomi, kita kembalikan. Nah terus si gimana yang kebidaraan, sampai besok paginya tetap seperti itu, jadi mukanya pucat sampai akhirnya dibawa ke orang pintar gitu, disuruh bapidara, kata bahasa Banjarnya disuruh bapidara, disuruh berobat lah intinya gitu. Jadi pesan moralnya ya nggak bisa sembarangan juga, artinya nggak boleh sompral, nggak boleh sembarangan kalau kita tidak mengenal situasi gitu ya. Itu sih pengalaman, salah satu pengalaman horor saya waktu kuliah gitu. Horor sih, karena memang kita epic banget ngelihat, dan itu kayaknya nggak logis gitu ya, tiba-tiba jatuh dari langit-langit, ada kadavernya di situ. Teman-teman nanti kadaver saya kasih deh translate-nya apa gitu. Kita menghormati istilah etika kita adalah kadaver gitu ya. Itu pengalaman waktu kuliah. Banyak sih yang lain, tapi mungkin tidak saya ceritakan di sini karena beberapa kali kamera error dan tadi dilempar pakai kerikil. Sepertinya saya tidak boleh lagi untuk menggibah hantu malam ini. Ya, jadi itu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request atau apa, boleh di komen juga di bawah di kolom komentar juga boleh di komen apa atau request apa. Cuman yang pasti beberapa itu hanya sekedar mitos. Sebenarnya yang lebih horor itu, kayak tadi kan pertanyaan di jalan atau apa, kalau di camping juga yang horor sebenarnya lebih horor kalau kita camping sendirian dan tidak mengetahui situasi gitu ya. Misalkan kayak saya lagi ke hutan gini, kadang ada bunyi melengking kayak bunyi ketawa, padahal itu bisa jadi hewan buas gitu ya, atau hewan liar. Jadi yang harus dipreparekan sebenarnya bukan keberanian terhadap makhluk halus atau hantu gitu, nggak usah sejauh itu, tapi yang lebih horor itu ketika kita camping, kita tidak tahu medannya, misalkan trekking malam tapi tidak tahu jalur, takutnya jatuh atau apa dan sendirian. Makanya saya biasa juga bawa beberapa senjata tajam gitu buat jaga-jaga, kalau tidur ada binatang buas atau apa yang bisa langsung ini, biar lebih aman gitu ya. Kalau pengalaman horor lainnya banyak sih, tapi juga kadang terbantahkan, kayak yang pernah lihat konten saya di Bukit Manjai. Ada sebelumnya ada yang request, bang coba bakar terasi di gunung, katanya ada kuntilanak gitu. Kita bikin konten, saya bikin konten, saya bakar terasi, alhamdulillah nggak ada gitu, atau mungkin saya nggak lihat ya. Tapi yang pasti bakar terasi di hutan itu memancing hewan untuk datang karena bau yang menyengat gitu. Jadi lebih waspada dan berhati-hati aja sebenarnya. Baik, itu aja ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kenapa juga saya curhat ya teman-teman, kenapa juga konten manggah ini jarang sekali saya upload, selain dari yang saya bilang tadi bahwa saya sibuk gitu ya, ngeditnya juga uring-uringan, mut-mutan gitu. Sebenarnya karena dari awal konsep manggah itu kan menggibah hantu. Biasanya saya episode atau part sebelumnya itu saya ngundang bintang tamu, teman-teman mahasiswa gitu, atau siapa yang mau join gitu ya. Nah jadi kendalanya adalah ada yang punya kisah horor, dia mau menggibah tapi tidak bisa naik gunung, waktu, kemudian harus nyiapin tenaga atau fisik gitu, atau camping gitu susah. Kemudian ada yang siap naik
siap camping, karena kan bikin konten manggah ini sebenarnya di alam gitu. Jadi saya selalu bikin konten ini di alam, camping saya bikin gitu. Nah itu ada juga yang bisa ikut camping, tapi ketika dihadapkan kamera untuk berbicara agak malu biasanya gitu. Jadi dia tidak bisa storytelling atau tanya jawab, tektokan tanya jawabnya nggak dapat gitu. Makanya nggak jadi juga. Jadi saya kepikiran juga kemarin, dan ada juga beberapa teman-teman yang sempat nge-DM saya bilang, Pak gitu, atau bilang Bang gitu, gimana kalau kami kirim cerita nanti dibacain. Boleh sebenarnya. Jadi kalaupun ada yang mau dibacakan ceritanya atau saya ceritakan ulang, boleh aja dikirim. Nanti bisa lewat komen YouTube ini boleh, atau di Instagram saya juga boleh, di DM di Instagram, atau komen di TikTok juga boleh gitu. Karena biasanya terutama teman-teman mahasiswa juga sering komen, kenapa TikToknya nggak diupload lagi gitu kan. Biasanya mereka lewat FYP-nya lewat gitu kan, dan cerita nge-review tempat-tempat yang katanya angker gitu padahal nggak angker, itu juga sering gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau diceritain ulang atau punya pengalaman horor, boleh ikut saya untuk camping, bercerita di sini di hutan gitu, atau di gunung, atau di mana saja, yang penting dia outdoor dan malam hari. Biasanya saya jam 11 malam udah start untuk bikin konten sampai jam 12 sampai jam 1, biar sense-nya lebih dapat gitu ya, merinding-merindingnya lebih oke. Atau misalkan mau dikirimin cerita juga boleh, nanti saya bacakan